Doa kita tahun ini adalah tahun yang diberkati, tahun yang Tuhan pelihara kita. Ya, sekalipun orang bilang tahun yang gelap, tetapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan tema gereja tempat ibadah sebagai sarana menumbuhkan kerohanian. Jadi, tidak ada pilihan dalam kehidupan kita selain kita bertumbuh. Karena tanda seseorang hidup adalah dia bertumbuh. Ya. Jadi kekristenan kita tidak boleh stuck. Apapun yang terjadi, rohani kita harus bertumbuh. Karena ketika kita mengalami pertumbuhan, maka kita menjadi orang percaya yang dewasa. Seseorang yang dewasa, dia pasti mampu fokus kepada Kristus dan mampu melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa bertumbuh. Nah, apa yang dimaksud dengan gereja? Saya percaya bahwa kita tahu kata gereja dari eklesia artinya ekaleo, dalam bahasa Inggris itu kata dipakai kata call, artinya memanggil. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sadar bahwa kita semua yang hadir di Zoom ini telah dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Sebab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang dirajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Tolong digarisbawahi kata yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini punya status sebagai gereja yang sudah dipisahkan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kita. Tetapi diperlukan suatu pertumbuhan rohani sehingga kekristenan kita bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Pertanyaannya, mengapa gereja? Ya, kenapa tidak Tuhan pakai yang lain? Karena gereja adalah milik Allah sendiri. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini. Waktu kita terbatas, sebenarnya ada 4 hal, tapi saya hanya sampaikan 3 hal saja. Mengapa gereja? Mengapa saya dan kita semua adalah mitranya Tuhan yang dipakai Tuhan? Yang pertama, sebab gereja adalah keluarga Allah. Ya, dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10-22 di situ diceritakan bahwa kita ini adalah anggota-anggota keluarga di mana kita saling mengasihi. Ya. Beberapa minggu yang lalu Pak Sito sempat sampaikan ini bahwa di dalam sebuah kumpulan gereja lokal bukan komplotan ya. Jadi tidak ada klik-klik, tidak ada, tapi kita adalah sebagai suatu anggota di mana kita saling membangun, di mana kita saling menasehati, tidak melihat kekurangan yang lain tetapi melihat kelebihan sebagai sesuatu untuk menumbuhkan kerohanian kita. Jadi gereja bukan gedung, tapi kumpulan orang percaya atau jemaat yang percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, seperti anak yang lahir dalam sebuah keluarga, demikian juga Allah menempatkan kita dalam keluarga, yaitu gereja lokal. Jadi kita harus berpikir bagaimana gereja lokal di Harapan Indah, di Kelapa Gading, di Kedoya, di Bandung, dimanapun Tuhan tempatkan kita dalam kepemimpinan gembala sidang kita, baik Julius sebagai kepala pembina, Pak Rubin Hadi, dan juga Pak Wito yang ada di Jakarta sebagai wakil gembala, kita harus sungguh-sungguh memikirkan supaya gereja kita ini bertumbuh. Ya, gereja kita mengalami pertumbuhan sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, sekalipun di tengah-tengah pergumulan seperti ini, kita harus percaya bahwa kita sebagai gereja harus mengalami pertumbuhan rohani. Semakin dewasa, tahun ini harus ambil komitmen. Nah, bagaimana caranya? Ya, gereja harus hidup bersatu, hidup rukun, hidup saling mengasihi. Ya, saya selalu mengingat bahwa saya bersyukur Pak Wito itu selalu berpikir kalau bisa kita menghindari yang namanya ya ada hal yang yang bisa diselesaikan dengan hati, jangan harus dengan begini, tapi tenang. Dalam keluarga seorang suami,
sebagai pemimpin, sebagai imam, dia harus membawa istri dan anaknya dalam melewati masa-masa yang sulit. Nah, dalam keluarga gereja lokal ada pemimpin rohani, ada pembina rohani, ada orang tua rohani kita, ada bapak rohani kita, ada teman-teman rohani kita yang menguatkan kita sebagai gereja, sebagai keluarga. Kita harus hidup di dalam kasih, mengasihi satu sama lain, yang tanpa melihat karakternya dia, tanpa melihat siapa dia, tapi sebagai anggota keluarga yang berhak untuk dipelihara, yang berhak untuk dikasihi, yang berhak untuk ditopang, yang berhak untuk disupport. Sehingga di masa yang sulit ini, sebagai keluarga Allah, kita tidak hidup sebagai egosentris, tapi kita hidup sebagai kristosentris yang bisa menjadi jawaban bagi jemaat, bagi anggota keluarga Allah. Karena kita adalah keluarga Allah. Kini kamu keluarga Allah, bukan orang asing. Kita ini adalah keluarga Allah, yang dimana Tuhan pakai kita untuk bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mengapa gereja? Karena gereja di mana kita lahir, tempat kita lahir secara rohani. Pertama kali kita datang sebagai pengunjung, kalau Bapak Ibu perhatikan skema perjalanan ya SMK, dari mana jemaat pertama datang bergabung, kemudian dia lahir baru, terima Yesus, masuk dalam berakar, SMK berakar, kemudian bertumbuh, lalu bertumbuh, berbuah dan berbuah tetap. Nah, gereja ini harus kita sadar bahwa gereja lokal di mana kita ada adalah tempat di mana kita lahir baru. Ya, jadi kita harus bergabung dalam gereja lokal dan dalam bikom atau kelompok sel di mana kita saling mengasihi satu sama lain. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh memikirkan agar gereja di mana kita ada dengan sarana yang begitu lengkap sekarang, ya kita bersyukur karena gereja kita mengalami pembangunan baik secara fisik bagi Gading, Roya mau di Harapan Indah nanti oleh anugerah Tuhan Pak Wito rindu supaya jemaat juga di Harapan Indah bisa bagus, bisa bertumbuh, ada jiwa-jiwa, diperlukan suatu fasilitas yang mungkin lebih luas sehingga menampung jiwa-jiwa. Tapi kita yang di dalamnya ini dulu harus hidup saling mengasihi satu sama lain. Kita harus berbicara baik tentang gereja kita dan tentang komunitas di mana kita tumbuh. Berbicara baik tentang pemimpin rohani kita, tentang gembala rohani kita, tentang orang tua rohani kita, tentang pemimpin kelompok sel, tentang siapapun, tentang ketua bidang, komisi, dan semua jemaat. Jadi hal-hal yang negatif yang membuat kita tidak bertumbuh, lahir dalam sebuah keluarga, hal-hal yang negatif itu kita kalau bisa jangan ada hal yang membuat orang lain tidak jadi sukacita karena kehadiran kita di sebuah komunitas. Tapi kita harus sadar bahwa seperti keluarga, kita masing-masing punya anggota. Anak kita ada, nggak mungkin anak kita menjelekkan orang tuanya. Dia pasti menjaga. Oleh sebab itu, mari kita perkatakan hal-hal yang membangun, perkataan yang baik tentang gereja di mana kita bertumbuh lahir baru. Sehingga tahun ini kita boleh mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan dalam kita mengiring Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang bukan hanya kita pandai berbicara, tapi kita pintar menjadi pelaku. Nah, yang ketiga adalah kenapa gereja? Gereja adalah rumah Allah. Artinya dalam sebuah rumah setiap bata dikatakan terikat satu dengan yang lainnya dan tersusun rapi. Bapak Ibu, kita ini luar biasa. Harus saling merasa bahwa saya ini bagian daripada anggota yang lain. Seperti digambarkan seperti tubuh. Kalau tangan ini sakit, kaki pasti rasa. Kalau tangan ini ada luka atau ketusuk jarum apa saja, pasti kepalanya nyut-nyut. Artinya dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga, kalau ada anggota yang merasa lemah, yang lainnya harus terlibat, menguatkan, menopang. Yang sakit, yang sehat harus menguatkan. Kita bersyukur bahwa karena lewat doa pagi ini, kita saling support di dalam doa.
saling menguatkan, saling memotivasi, saling mendorong, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Nah, kehadiran kita dalam sebuah rumah tidak harus menjadi yang lebih pandai, tetapi kehadiran kita adalah kita membangun sehingga orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita merasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan lewat kehadiran kita. Nah, jangan sampai dalam sebuah rumah ada yang tidak senang lalu kemudian minggat. Ya udah, gereja cari lain aja. Oh, ini enggak bisa. Kita harus komitmen sebagai orang percaya adalah batu rohani yang terikat, komitmen satu dengan yang lainnya menjadi rumah Allah dalam gereja lokal. Nah, kerinduan Tuhan agar kita pagi hari ini sungguh-sungguh merespon ini. Saya terlalu percaya kalau kita fokus sesuai dengan tema kita tahun ini, hidup berfokus Kristus, salah satunya adalah kita harus menjadi berkat lewat perkataan kita, lewat komitmen kita dalam gereja, sehingga gereja kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Baik kita yang di dalamnya juga bertumbuh. Nah, komitmen dalam gereja lokal sebagai sarana pertumbuhan kerohanian. Yang pertama, kita harus mendukung visi dan misi gereja lokal. Bapak Gembala sering sampaikan ini, bahwa tidak mungkin kita bisa berjalan dengan visi kita masing-masing. Bahkan Presiden pun berkata tidak bisa menteri jalankan visinya sendiri. Visi pemimpin harus didukung, ya, mendukung visi dan misi gereja lokal. Baik di mana Tuhan tempatkan kita harus mensupport ini. Kita harus berpikir, berfokus sedemikian rupa sehingga kita mengalami pertumbuhan, dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita tidak mengalami pertumbuhan, ya, berbicara yang baik kepada gereja, lalu setia hadir dalam ibadah dan kegiatan lain. Jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan, ya kita beribadah sebagai keluarga Allah, kita ada di Gading, kita ada di Bekasi, tapi minggu depan kita ibadah di tempat lain. Saya tidak alergi dengan gereja-gereja, baik yang ada di YouTube, sebut saja gereja apa sekarang, sesuai dengan pembicara-pembicara yang bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa gereja rumah kita harus cintai. Ada rasa sense of belonging, rasa memiliki yang sangat dalam. Sehingga kita fokus, kita tidak biarkan, biarin aja, itu tugas hamba Tuhan, itu tugas full time, itu tugas saya. Enggak, kita semuanya ini punya tanggung jawab yang sama, karena kita bertanggung jawab bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Jadi orientasi kita mesti benar dulu, pikiran kita mesti dibenarkan dulu bahwa apapun yang terjadi, saya harus memajukan pertumbuhan kerohanian saya di gereja lokal di mana saya berdiri, di mana saya bertumbuh, dan tunduk dan taat pada pemimpin rohani. Jadi kita harus memiliki rasa submit yang kuat kepada pemimpin. Ya, tunduk artinya taat pada pemimpin, bukan karena terpaksa, tapi karena kita sebagai hubungan antara seorang bapak dan anak. Ya, saya hormat sama Om Luis, Pak Rubin, Pak Suito, saya hormat kepada Om Sur, hamba bantuan yang lain, karena saya menempatkan diri saya sebagai anak, supaya perjalanan kehidupan kita diberkati dan jemaat itu tumbuh dalam keadaan yang baik. Lalu mendukung keuangan gereja. Kita bersyukur, ya, walaupun di tengah situasi yang sulit seperti ini, kita mendengar berita yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, The Journey dan gereja yang ada di Bandung Timur keluar izin, nanti pasang tiang pancang dan sebagainya. Juga di Harapan Indah dengan anugerah Tuhan, ya, ada renovasi. Ini semua fasilitas yang Tuhan izinkan kita berkarya di tahun ini. Walaupun orang bilang sulit, tapi bagaimana bisa maju? Ya, kita semuanya mesti kompak, mesti sehati, mesti mendukung satu sama lain. Tidak boleh bilang, itu bidangnya dia, itu komisinya dia, saya tidak bisa. Kita harus memiliki suatu hal yang baik, saling membangun, saling menopang, saling menguatkan, sehingga kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Nah, kalau kita bertumbuh dalam sebuah rumah, kita tidak akan mencari makanan di luar. Ya, beda konteks, umpama kita suatu saat pergi ke resto, itu beda. Tapi kalau kita merasa bahwa saya lahir di sini, saya tumbuh di sini, apapun yang terjadi, ini gereja saya mencintai gereja saya suka dengan apa yang ada. Program bukan sekedar program, tapi kehadiran Tuhan, itu kita saling mendukung. Sehingga
Saya sendiri pun ya bukan karena saya bantuan ini ya, tetapi saya selama ini tidak pernah pergi ke gereja-gereja lain, kecuali kita ikut seminar, kita dengar ini paparan misi gereja, itu tidak salah. Tapi kita kembali membangun gereja di mana kita ada, karena kita punya kerinduan untuk memajukan gereja di mana kita Tuhan tempatkan. Jadi Tuhan rindukan kita supaya kita bisa tumbuh sama-sama mengalami pertumbuhan kerohanian, sehingga tahun ini kita mengalami fokus dan kita boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah gereja adalah tubuh Kristus. Masih ada 1 menit. Yesus adalah kepala gereja dan kita orang percaya adalah tubuhnya. Sebagai anggota tubuh kita memiliki fungsi masing-masing. Adanya perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-8. Jadi kalau ada beda, bukan berarti kita beda visi, bukan berarti kita beda tujuan. Ada perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dipertentangkan, tetapi itu untuk saling melengkapi. Sehingga kita mengalami pertumbuhan kerohanian yang maksimal lewat fokus kepada Kristus, di mana Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan, ini sharing yang saya sampaikan pagi hari ini. Doa saya, mari kita berpikir hal yang baik buat gereja kita, sehingga kita mengalami pertumbuhan yang baik, yang indah, karena Tuhan ada bersama kita, di mana Tuhan tempatkan kita di gereja lokal kita masing-masing. Perkatakan hal yang baik, katakan hal yang baik, yang indah, yang positif. Tidak boleh ada hal yang negatif tentang teman, tentang rekan, tentang pemimpin rohani, tentang siapa saja. Karena kita ini adalah keluarga Allah yang Tuhan telah panggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk melakukan dan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kita yang besar. Amin.